Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farul Wadat Atmaja ketemu lagi tanggal 31 Januari pukul 1 siang 14 pukul 2 siang. Hari ini saya ada planning untuk rapih-rapih teras. Ini saya lagi di depan rumah. Kebetulan kan peti-peti yang di samping kebun itu yang untuk rak itu sudah mulai berantakan. Nah, saya udah buat janji untuk ngambilin peti buah di tempat penjual buah langganan nanti sore sekitar jam 3 jam 4. Nah, cuman kita nggak punya tempat kan untuk ngambil petinya karena ini di teras lagi penuh sama galon sama pupuk. Terus di teras atas juga penuh sama galon. Makanya ini harus kita rapihkan dulu supaya kita nanti ada ruang untuk naruh si peti, supaya petinya ada ruang. Nah, baru nanti kita bisa nyusun di sana. Nah, kelihatan kan? Ini peti yang setahun lalu saya taruh untuk naruh semayan di atas. Nah, ini kita lihat dulu ya. Sudah mulai di rayapin tuh. Ini buat naruh semayan. Ini juga udah ada yang roboh kan? Tuh, udah roboh, udah dirayapin. Buat naruh semayan. Naruh perabotan juga udah pada dirayapin, jadi udah jelek lah. Ini sekalian kita lihat sedikit semayan saya nih kemarin sini ya. Terus ini kohlrabi sama Swiss chard. Ini Swiss chard juga, ini kohlrabi. Nah, buat naruh semayan ini kan udah mulai pada lapuk, pada dirayapin. Makanya harus kita basmi. Nah, ini kompos yang saya tabur kemarin udah bolong-bolong tuh, dimakanin sama luwing. Ini mereka seneng banget. Oh iya, sekilas tentang luwing, mereka ini bikin pori-pori loh di bawah. Nah, lihat, jadi dia bikin bolongan di bawah, jadi tanah kita itu pasti gembur, nggak akan kena yang namanya busuk akar. Mereka menjaga sirkulasi udara di bawah. Nah, ini bekas cabai kemarin. Nah, sudah tumbuh pucuk kan cabenya tuh. Ini bakal numbuh lagi nih tuh, bakal numbuh lagi tuh. Ini juga tuh. Nah, di bawah mereka udah mulai gali-gali lagi nih tuh, udah mulai gali, udah bikin lubang. Jadi di bawah ini sirkulasinya benar-benar dijaga sama mereka. Hei kau, ini juga petinya udah rusak. Nah, makanya peti-peti ini mau saya rapihin, tapi kita harus ngerapihin galon dulu yang di teras, karena kita nanti kalau petinya sudah ditaruh, yang ini kita bongkar semua. Sudah kita bongkar, baru deh bisa kita menyusun si peti-peti yang baru. Nah, ini ada beberapa tips buat di rumah yang senang beberes. Kalau misalnya punya teras yang sekiranya ada atas, ada bawah, rapikan dulu yang bagian atas. Jadi yang barang-barang di atas diturunin dulu ke bawah, udah turun semua, baru lantai ini disapuin. Ini galon diturunin semua, lantainya disapuin, baru nanti setelah selesai, yang barang-barang di bawah kita taruh di atas. Setelah kita taruh di atas, baru kita kerjain yang bawah. Jadi tertata itu. Nah, ini saya mau mulai kerjain. Mungkin teman-teman bisa lihat sekilas sedikit aja. Hup. Nah, saya set di sini deh kameranya. Hup. Nah, ini galon-galon mungkin banyak yang nanya, ini galon buat apa sih Mas Fahrul? Saya itu penggemar air hujan. Air hujan itu menurut saya air yang terbaik untuk nanam, untuk nyuci-nyuci. Dia nggak nimbulin karat. Terus untuk nyiram juga dia bagus sekali, banyak kandungan mikrobanya. Nutrisi juga ada meskipun nggak banyak, tapi itu cukup untuk menutrisi sayur-sayuran yang di dalam pot air hujan. Karena dia mikrobanya sangat banyak dan cocok untuk mikroba tanah gitu.
Nah, ini saya mulai untuk rapikan dulu ya. Mari kita mulai ngerapihin. Diturunin dulu galonnya. Hup. Ini yang isi. Wih, berantakan. Nah, di sini masalahnya kalau ngegantung pot tanah, kalau pas hujan tanahnya tampias ke bawah, jadi agak repot. Ini kardus bekas Sunpride. Kalau beli nanas, kardusnya disimpan. Hop. Keset. Lagi hup. Banyak tampungan air hujan sama air AC. Saya banyak nampung tuh buat nyiram, buat nyuci piring. Hup. Ini udah kosong. Ini juga kosong. Turunin dulu. Kotor. Di bawah sini kotor, banyak lumpur. Nah, kita sapuin dulu yang di pojok. Tidak perlu diturunin semua, bisa sih. Ini dia. Hup. Kita sapuin dulu. Nah, lumayan agak bersihan. Awas. Nah, begitu pojok sini sudah disusun, sudah bersih, udah kita sapuin, baru galon bisa masuk lagi tampungan air hujan itu. Nah, masuk lagi deh, cus, masuk lagi cus, masuk lagi cus, masuk lagi cus. Air hujan, saya sangat senang sekali dengan air hujan, karena air hujan membantu pemupukan juga. Air hujan itu, sambil ngobrol ya, sambil nyapu sambil ngobrol, air hujan itu dia tinggi mikroorganisme. Kenapa? Makanya tanah kosong aja
Contoh nih, kita lihat tanah kosong yang sangat gersang. Masuk musim hujan dia akan tumbuh rumput lebat sekali. Mau dipangkas, nanti rumputnya tumbuh lagi. Dipangkas, rumputnya tumbuh lagi. Dipangkas, rumputnya tumbuh lagi. Nah, itulah bagusnya air hujan. Nanti akan saya kasih tahu. Meskipun kalau kata anak hidroponik, air hujan kan TDS-nya cuman 22. Paling 20-an, nggak nyampe 50. Kok bisa menutrisi, terus memberikan nutrisi kepada tanah? Yang menghasilkan nutrisi itu sebenarnya bukan tanahnya, tapi air hujannya. Sebagai contoh gini, air hujan dalam 1 liter itu TDS-nya taruhlah 22 ppm. Nah, itu 1 liter. Di saat dia jatuh ke tanah, itu akan terkonsentrat. Terkonsentratnya gimana? Aduh, ampun. Geser dikit kameranya ya. Terkonsentratnya gimana? Jadi gini, saat dia udah jatuh ke tanah 1 liter itu, nanti kan dia kering, kena matahari, airnya nguap, nutrisinya bakal di situ. Nabung tuh lumayan 20 ppm. Nanti masuk lagi 1 liter. Ininya nguap, nabung lagi 20 ppm. Nabung lagi 20 ppm, 20 ppm, 20 ppm, ya lama-lama kan 100 ppm juga. Bahkan bisa sampai 500. Nah, itulah yang menutrisi tanaman-tanaman di hutan, tanaman-tanaman yang di alam liar. Kalau kata National Geographic, hujan itu salah satu faktor terpenting dalam nutrien transport atau transportasi nutrisi. Nah, jadi air hujan itu nutrisi dari laut yang naik ke atas didistribusikan oleh air hujan. Nah, makanya air hujan itu tidak mutlak nol, biasanya dia ada ppm-nya dikit. Dia mengambil karbon di udara. Mengambil karbon di udara, menyerapkannya lagi ke tanah. Makanya air hujan itu ppm-nya nggak nol. Pasti ada sedikit, entah itu 20, entah itu 30, sampai 50 nggak nyampe sih. Nah, dia dapat nutrisi dari mana? Itu dari karbon yang ada di udara. Jadi air hujan itu membawa karbon, lalu si karbonnya itu balik lagi ke tanah, menutrisi tanaman. Nah, itulah pentingnya air hujan. Makanya saya senang sekali nampung air hujan. Bayangin kalau air hujan di seluruh bumi ini kita tampung, berapa nutrisi yang kita dapat. Nah, itu udah mekanisme yang sudah Tuhan berikan, harus kita hargai. Itulah hebatnya air hujan, makanya saya tampung. Tapi dipakai untuk nyuci pun, bahkan ke minum pun tidak apa-apa, karena kandungan mineralnya tidak terlalu tinggi, tidak seperti air tanah. Kalau air tanah kan kandungan mineralnya bisa sampai 200, 300. Nah, lumayan nih di bawah sini kita sapuin. Itu makanya mulai sekarang tampunglah air hujan selagi bisa, karena ancient people dulu, zaman dulu itu nampung air hujan untuk minum, dan mereka sehat, mereka tidak minum air tanah. Air tanah itu mengandung mineral berat, dia bisa menyumbat pembuluh darah kita. Mungkin ini ada yang bertanya-tanya, ini apa sih? Ini pupuk juga, fish fertilizer. Saya udah nyetok juga untuk musim hujan. Jadi ini kursi nggak saya geser karena berat. Ini 25 kilo, 25 kilo, 25 kilo, 25 kilo, 100 kilo. Lumayan. Sudah disapu, jadi enak mau duduk-duduk. Ini berantakan karena lagi musim peralihan. Kalau kemarin waktu musim kemarau disapuin terus setiap hari. Hup. Nah, lumayan
kan, tapi cukup disapuin aja. Kalau lagi rajin dipelin. Nah, untuk nyapu outdoor pakai sapu yang ini nih, yang tebel. Jadi dia ngegigit ke debu itu kuat sekali. Ini khusus outdoor, sapu khusus outdoor. Kalau saya biasanya nyapu berkali-kali biar dapet gitu. Nah, udah rapi bagian atas. Baru kita susun galonnya naik ke atas. Mana ya yang galon isi aja. Hup. Kita kembalikan lagi. Geser dulu, susunin dulu. Kalau sudah ini bikin. Jadi ini galon-galon bekas sisa dagangan yang nggak kepake. Jadi saya buat untuk nampung air hujan dan air AC. Yeah. Nanti yang kosong biasanya saya bawa ke rumah orang tua karena di sana kan AC 24 jam. Jadi di sana tuh sehari bisa 1 galon air AC. Produktif sekali. Sini dulu deh biar penuh. Masih ada 2 lagi, 3 ding. Tuh 2 3 masuk 1. Dua, 3, hup, sip, masuk. Sapuin lagi sekali lagi, karena tadi udah ini. Ya, sip. Nah, lumayan kan terasnya agak lega. Terasnya udah agak lega. Duh, kameranya ngembun, panas. Hup. Ya, ketemu lagi. Mohon maaf tadi kameranya agak ngembun karena pakai kamera waterproof, dia kedap udara. Jadi kalau dipakai syuting lama-lama, udara di dalam tuh terkunci, HP-nya anget terus embun. Nah, tadi sambil nunggu HP-nya embunnya hilang, saya dapat rumput nih lumayan dari perumahan sebelah sana. Ada yang lagi dipangkas, dapat segini lagi seplastik gede. Tuh, lumayan kan seplastik gede. Nah, ini nutrisi gratis. Enak banget kita kalau misalnya mau rajin ya, nggak perlu ngeluarin biaya. Yang penting mau gerak,
mau ngumpulin ini semua gratis, dan tanaman kita pun subur. Nah, ini sudah rapih. Si yang di atas sudah enak dilihat. Nanti yang di bawah tinggal kita naikin ke atas, kita rapiin yang di bawah. Nah, ini sudah rapi, udah enak dilihat. Nah, tinggal yang di bawah nih. Ini masih berantakan, mau kita rapin dulu supaya nanti bisa naik ke narok peti. Nanti petinya kita susun dulu di sini sebelum kita kerjain di sana. Oke. Hey. Dah. Nah, tadi kita udah ngerjain yang atas sudah dikerjain. Sekarang kita ngerapin yang bawah ini ya. Yuk nyimak sambil ngobrol, temenin saya. Jadi sambil sharing-sharing tentang organik. Pertama yang paling atas dulu nih, selang. Ini biasa selang saya pakai kalau nyiram pas kemarau, tapi karena sudah musim hujan udah nggak kepake lagi. Nah, ini galon kita naikin dulu ke atas. Ini paling besok mau saya bawa ke gudang galon kosongnya supaya enak. Ups. Mau dicuci. Nah, lumayan. Baru kita sapuin deh. Kita beresin dulu apa aja yang ada di atasnya, baru kita sapuin. Wash, turun, hop. Naik semua, naik ke atas. Yuk, naik ke atas yuk. Kita
kita sapuin dulu, habis ini baru disiram. Saya biasanya nyiram pakai selang. Nah, disapu supaya nggak terlalu kotor, nanti finishingnya baru pakai selang. Up. Wih. Ups, naikin dulu. Ada sendal, awas. Beresin dulu, teras kita berantakan. Sip. Nah, kan lumayan bersih. Nah, lumayan kan? Lumayan jadi agak bersihan, ntar jadi kita bisa naruh peti-peti buahnya di sini. Dan di dalam nanti mau dibuangin aja semua. Kita lihat dulu stok peti buahnya banyak atau enggak. Peti buah yang masih banyak kita simpan. Nanti yang sudah yang masih bagus kita simpan, yang sudah jelek kita buang. Sudah, itu aja dulu deh. Nanti kita lanjut lagi untuk ngambil peti buahnya ya. Ntar saya videoin juga. Oh, enak kamu ya tiduran ya. Enak. Geli. Nah, sekarang kita lanjut dengan finishing pakai selang. Jadi ini kan masih pasir-pasir banyak, kurang bersih lah ibaratnya kalau cuma disapu doang. Sekalian kita finishingnya dengan air, langsung disemprot. Saya nyalain mesin airnya dulu, sekalian nyuci sendal, nyuci sini nih, lantai ini soalnya agak basah jelek. Nah, mesin air udah nyala. Mesin air udah nyala. Awas. Awas. Ini ada sikat. Awas. Nah, sekali lagi SOP dari atas dulu ya. Jadi jangan dari bawah dulu. Nah, sambil disikatin. Tuh, kalau misalnya udah lama nggak dibersihin itu berkerak, kotoran itu jadi berkerak, makanya harus disikat. Nggak mempan kalau nggak disikat. Nah, sambil diairin gini sambil disikat. Sampai ke kolong-kolong disikatin, nanti bisa jadi sarang penyakit kalau nggak dibersihin. Nah, kan enak. Sini airnya kenceng tapi kuning, nggak bisa, kurang bagus kalau dipakai untuk masak atau
nyuci. Sip. Kita nyuciin sendal dulu. Sikat-sikat tipis aja sendal mah. Punya kebun harus rapi, punya rumah harus rapi, jadi nggak boleh. Woi, ini ntar saya siram nih si tapil. Dikit-dikit aja nyuci sendalnya. Orang nggak kotor banget sih. Jadi kalau rumahnya rapi kan enak. Sini aja dulu. Cus, susunin di sini sendal. Sendal ada 3 pasang. Nggak ada yang dipakai. Ini di gerigi sini nih suka sarang debu, jadi harus disikat tipis aja. Nah, baru dari pojok sini dulu deh siram. Kalau udah nyampe bawah mah siram aja cukup, nggak perlu disikat. Cihuy, karena airnya kenceng jadi debu-debu tuh langsung keangkat semua, enak banget. Geser klaster sini. Jadi bersihin itu per section. Nah, ini SOP-nya kalau detailer. Kalau mau les mobil itu satu pintu. Kaget. Ini ada kelabang gede banget. Kasihan mereka kalau saya lagi bersih-bersih gini pasti pada keluar. Mana dia tadi kelabangnya, takut keinjek. Wash. Bapak lagi nyuci. Ini dia nih. Naik sini naik. Mau lihat tuh kelabangnya. Geli. Wow, takut. Datang lagi nih kelabang. Naik lagi. Tuh, ngeri nggak melihatnya? Ya, ini salah satu mikroorganisme teman kita juga. Jadi nggak boleh kita ini ya, nggak boleh dibunuh. Kalau saya biasanya lepaskan ke kebun. Ih, ya takut juga sih sebenarnya. Dah. Cuci tuh, pasirnya banyak banget. Ada sampah-sampah. Kita pindah angle ya. Nah, setelah bersih baru kita dorong ke got. Nah, ini sampahnya banyak banget nih. Saya dorong ke got. Tapi hanya tinggal sampah kerikilnya aja. Kalau sampah-sampah plastiknya udah saya pungutin dulu tadi di awal masuk ke tong sampah. Ya, kalau sampah plastik jangan dibuang ke got lah, jorok. Kalau ini kan hanya pasir-pasir aja. Nah, bersih deh. Air kenceng banget. Ya, lumayan. Saya mau matiin mesin air dulu. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.